Kami Sri Yepos Sri Gurotom berada di kawasan Jalan Presiden Abrojak arah Pasar Putri yang saat ini kondisinya kering seperti ini. Ini kawasan ini jika musim hujan di depan halte ini sering air hujan atau air sungainya melimpah. Apabila hujan deras cukup deras sekitar lebih kurang 1 jam lebih atau 2 jam, kawasan ini sering terjadi kebanjiran atau luapan. Nah, ini kita lihat ada sungai yang pemerintah Kabupaten Palembang telah mengumumkan melalui papan umum yang ditempel di drainase atau di pinggiran sungai ini bahwa ketentuan jarak bangunan dari bibir sungai yaitu garis padan sekitar 3 meter. Nah, ini kondisi sungai ini telah dihapit oleh bangunan. Nah, itu. Dikarenakan menyempitnya aliran sungai ataupun bangunan yang mungkin ini kita belum tahu juga. Dari sini kita lihat jarak padan sungai 3 meter dan dari padan bangunan 2 meter, jarak aman bangunan 2 meter dari bibir sungai berdasarkan undang-undang itu. Inilah kenapa kita selalu mengalami kebanjiran air Sungai Musi. Kita belum tahu apakah penyebabnya salah satu sungai ini yang sungai ini sebenarnya ini alirannya dari Sungai Talang Keramat atau kalau dari lihat alirannya ini bisa tembus ke kalau di sana itu bisa tembus ke kalau tidak salah itu ke Sungai Tiga Ilir. Nah, ini coba kita lihat lagi, kita telusuri apakah benar masyarakat sering mengatakan bahwa di sini adanya penyempitan sungai karena sering terjadi banjir atau lambatnya mengering apabila hujan deras mengguyur kota Palembang. Kita menunggu lebih aman karena kita harus menyeberang jalan. Di sini pertemuan sungai, ini sungai. Menyeberang ke sana mungkin ini ada gorong-gorong atau bak kulpot yang menuju ke arah. Nah, itu di sini tidak jauh dari bersebelahan dengan salah satu sekolah di Jalan Presiden Abrojak atau juga SMP atau Kusuma Bangsa. Kita coba telusuri pemirsa. Kita akan menyeberang jalan menuju aman. Kita juga akan melihat di seberang jalan itu sungainya seperti apa, karena ditemukan warga di sini sering lambat mengering. Ini gorong-gorong. Jalan-jalan belum mengetahui apa nama sungai ini, tetapi kita lihat dulu dari papan yang dipasang oleh PUPR. Ini Dinas Pekerjaan Umum. Ini bahwa lokasi rawan banjir, daerah terpengaruh pasang. Nah, disebutkan tadi bahwa sungai ini ketentuannya jarak bangunan dari garis padan 3 meter, garis padan bangunan 2 meter, zaman bangunan dari bibir sungai berdasarkan undang-undang nomor tahun itu sekitar 5 meter. Nah, ini sungai yang disebut tadi. Nah, yang di ujung sana itu menyempit pemirsa, menyempit ke di sana ada semacam drainase, di samping ada kelenteng atau menara, karena ada drainase dan mengalir ke arah sana. Nah, sungai ini
mungkin kurang lancar karena dilihat dari kondisi semakin ke ujung itu semakin sedikit menyempit. Kita belum tahu, itu kita akan nanti telusuri apakah memang benar Mang Seripu, Mang Jack jalan-jalan masih melihat-lihat dulu kondisi sungai ini yang berpengaruh karena sinilah sering kalau hujan cukup lama sekitar 1 jam atau lebih. Nah, ini kawasan ini sering dibanjiri air hujan. Dibanjiri apabila dibarengi dengan meluapnya air pasang. Kawasan ini termasuk yang paling lama mengering. Nah, ini Anda tahu ini arah ke Jalan Residen Rojak. Kalau ke sana itu mengarah ke Simpang Fatal Pusri. Ini juga coba kita lihat sungai yang ada di kawasan yang gorong-gorong di tengah jalan Sidang Rojak. Itu sungai seberang sana, dan ini perbatasan sungai. Bang, sungai apa namanya? Tahu ya? Belum tahu juga, ditanyakan sungai apa, belum tahu apa namanya sungai. Apa sungai Sekana, apa sungai apa, yang penting anak sungai. Nah, inilah yang kemarin sering terjadi banjir karena posisi. Kalau dalam mungkin nggak banjir. Yo, ini juga karenanya. Ini. Nah, Aja kalau hujan banjir. kata rawan itu cetes mana bagus ini. Nah, jadi sering banjir. Yo, digali lagi bang, dikeruk. Karena tinggi kan aja. Aja. Nah, ini Kalau sungai. naik di bawah kan dia bagus tuh malah. Yo, batu sungai ini Saran Abang ini yang posisi di sekitar katanya harus dikeruk dulu baru bisa menampung air hujan yang kadang-kadang melimpah hingga ke badan jalan. Angkat. Nah, ini Diangkat. masih dalam. Yo. Ini sebenarnya diangkat, dikeruk karena kondisi sungainya udah cetek nih. Ini kelihatan darat. Nah, ini kelihatan. Kalau diuruk mungkin menurut nggak banjir. Yo, mungkin apa bang kalau digali Digali dalam, atau didalami diangkat pisau. kemungkinan kalau banjir air hujan Pisau nggak akan ke terjadi. dalam, bisa ke Nah, iya benar kata abang ini. Kalau kita tambah sini cuma Cuma di bawah kalaupun itu ada diangkat. betul. Di dalam Dan kan. itu gorong-gorongnya juga agak rendah bang. Iya. Nah itu rendah gorong-gorongnya. Inilah penyebab salah satu kemarin. Dan Yo begitu hujan deras banjir Katuaran. Di sini banjir cukup dalam bang. Menyusahkan sedikit menghambat pengguna jalan. iya, pengguna jalan karena nggak bisa dia lewat. Nggak bisa lewat karena kemarin itu cukup dalam yang di daerah Jalan Residen Rojak depan SMA Kumbang atau di samping SMA Kumbang. Oke, demikian laporan kami pemirsa. Harap menjadi pemerhatian pemerintah Kota Balang bahwa kawasan ini sungainya sudah dangkal bang ya, dangkal ya. Ini kalau ada 50 cm tidak ada. Nah, dangkal sekali ini. Mungkin 60 atau 70 ini. Nah, Pulau 70 bang ya. Mungkin Dangkal sekali. Diharapkan pemerintah Kota Palembang Iya harus ya. harus ada perhatian ini. Iya harus. Sedikit perhatian karena kita lihat kawasan ini banjir cukup dalam 2 hari yang lalu karena kan aliran sungai yang ada di sekitar. Bang, ya ini demikian Mang Seripu. Kita belum tahu ini sungai apa sungai Aur, apa sungai Residen Rojak, kita belum tahu ya, tapi kita berada di kawasan Jalan Residen Rojak menuju ke arah Fatal Pusri atau sebaliknya menuju ke arah Fatal. Demikian laporan kami. Mang Jack jalan-jalan Sriwijayapos 1000.com yang berada di aliran sungai Residen Rojak.
harapan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.